Bismillahirrahmanirrahim. Salam Gongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, balik lagi dengan Hanfi Mawi. Seperti biasa membahas tentang peternakan perkutut, info-info tentang burung perkutut, dan semua burung anggungan tentunya. Dalam video kali ini saya mau membahas tentang yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman, yang mungkin jadi keluhan teman-teman. Sebenarnya ini dalam video sudah saya singgung kemarin, ciri-ciri perkutut jantan dan betina yang siap produksi. Di sini saya mau fokus, mau membahas ciri-ciri perkutut betina ataupun siapan kita yang mau bertelur. Ciri-cirinya seperti apa? Perkutut yang sudah mendekati masa reproduksi ataupun perkutut betina yang sudah mendekati masa mau bertelur. Ya, simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Meskipun ini video natural, nggak ada editan sama sekali, ya. Disimak baik-baik, jangan di skip supaya Anda tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya, video saya natural semua karena saya nggak bisa ngedit. Kalau ada kesalahan ya saya buat video ulang lagi, ya. Intinya di sini saya berbagi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, ini saya kira yang butuh info seperti ini bukan saya sebenarnya. Ya, sebenarnya yang butuh info kan Anda. Saya menyampaikan saja supaya bermanfaat. Semoga saja bermanfaat. Oke, langsung saja. Ciri-ciri perkutut betina ataupun siapan kita yang mau bertelur mendekati masa reproduksi. Yang pertama, akan terjadinya ya trek kepala, ya. Jadi ya sering tanyakan teman-teman, Mas, perkutut saya kok nggak produk-produk padahal sudah kepalanya trek itu kepalanya goyang, ya. Kalau Anda pemula peternak pasti paham kalau sudah punya siapan, ya. Sering goyang-goyang kepala trek. Nah, bahasa Jawanya trek, bahasa Indonesia entah apa gitu. Ya, itu saling trek dua-duanya. Jantan betina semua trek, ya. Ya, ini yang paling aktif yang mana? Berarti yang birahi kuat itu yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur berjejer, ya. Kalau malam kita perhatikan perkutut kita tidurnya sudah berjejer, itu tandanya perkutut kita sudah mendekati masa reproduksi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ya, sering aktivitas bersama. Ya, burung kita kalau sudah jodoh itu siang kalau aktivitas biasanya bersama-sama. Entah itu makan, nah kalau minum biasanya ya bergantian. Soalnya tempat wadah saya kan kecil. Kalau bersama biasanya agak bingung minumnya. Ya, yang jelas aktivitas makan, naik turun pangkringan itu biasanya bersamaan, ya. Saling mengikuti, ya. Saling petan kalau Jawanya. Itu berarti perkutut kita mendekati masa reproduksi, ya, ataupun bertelur. Di sini yang saya bahas perkutut yang sudah positif jantan dan betina, ya. Jadi saya tidak membahas salah penjodohan. Karena apa? Jantan-jantan pun juga mau petanan, ya. Betina-betina pun juga mau petan-petanan. Juga bisa workwear semua, ya. Berarti sulit, Mas. Enggak sulit. Sulit itu bagi mereka yang tidak mau belajar, ya. Saya di kandang, pulang kerja, ya, jam 1, jam 2, istirahat sebentar, jam 2 ke kandang, ya. Kayak gini, ini jam berapa ini? Sekitar jam 2 ini siang. Nanti saya setelah buat video ini pun akan ke kandang, ya. Malam tidur jam 1, jam 2 baru tidur. Itu saya nggak tidur siang nggak masalah. Tapi kalau tidur di bawah jam 3, saya biasanya siang diharuskan tidur. Entah itu berapa menit. Kalau enggak biasanya agak ngeliyeng nasirah. Ya, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, akan terjadi proses masa di mana percobaan perkawinan, ya. Percobaan perkawinan itu seperti apa, ya? Bisa Anda perhatikan di kandang Anda. Proses perkawinan itu biasanya yang dinamakan teman-teman workwear, ya. Jadi workwear. Nah, tapi di sini kalau ini belum proses kawin, karena ini masa percobaan perkawinan, itu ya nggak kawin. Biasanya cuma workwear itu biasa terjadi seperti itu. Jadi naik workwear turun seperti ini. Dan itu berulang kali,
ya, berulang kali sampai biasanya ini kalau sudah mendekati masa telur tinggal 1 atau 2 hari, biasanya ekor betina akan dinaikkan. Kalau ekor betina ini belum mau naik, berarti masih lama ya. Lah, masa lama tidaknya setelah proses perkawinan. Jadi urut ya. Yang pertama tadi apa? Kepala drap, tidur jejer, sering aktivitas bersama, akan terjadinya proses percobaan perkawinan. Nah, lama tidaknya proses perkawinan ini sampai perkutut tersebut bertelur, ini pengaruh kuatnya salah satu yaitu lingkungan. Ya, lingkungan perkutut tersebut. Jadi kalau teman bilang, Mas, perkutut saya sudah kawin workwear, kok nggak bertelur-telur? Ini kapan bertelurnya? Yang paham Anda sendiri. Ya, saya nggak tahu kandang Anda soalnya kan. Nah, pengaruhnya apa? Nah, saya pernah menjodohkan ya jantan dan betina dewasa. Saya paham karakter burung tersebut. Saya masukkan kandang satu kotak jantan betina. 1 minggu bertelur pernah ya. Jadi saya masukkan 2 hari, 3 hari kawin, 4 hari, 5 hari bertelur. Nah, ini penjodohan yang efektif sekali. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, kenapa kok bisa bertelur seperti itu, Mas? Cepat sekali, padahal saya berbulan-bulan memasangkan tidak bertelur-telur. Ini kuncinya lingkungan perkutut tersebut. Anda punya berapa pasang di kandang Anda? Nah, jadi sebelum Anda menanyakan persiapan Anda kapan produknya, yang saya tanyakan biasanya Anda punya berapa pasang di kandang? Yang sudah produk berapa pasang? Ya. Di sini akan jadi penentu lama atau tidaknya proses percobaan perkawinan tadi sampai kawin beneran. Ini akan menentukan di situ. Kalau induan Anda banyak, istilahnya Anda punya 10 pasang. Ya, 10 pasang, yang 4 pasang itu produkan, ataupun yang 5 pasang produkan, 5 pasang siapan. Ini akan mempercepat proses perkawinannya, ya. Jadi percobaan perkawinan nggak akan lama biasanya. Tapi kalau semua 10 pasang itu siapan, nggak ada yang indukan, ya maaf, nggak ada masa yang bisa ditentukan dalam proses peternakan seperti ini. Ya, akan sangat memakan waktu. Nggak ada ketentuan kapan itu bertelur. Entah seminggu, entah 2 minggu, entah 1 bulan, entah 2 bulan. Ini belum ada ketentuan. Ini sepengalaman saya di kandang saya sendiri. Jadi apa yang saya utarakan ini adalah pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Ya, kalau Anda mau membantah, ya bantahlah dengan video Anda, pengalaman Anda, apa yang Anda dapat dalam peternakan Anda. Bersaing yang sukses, bersaing yang sehat, ya. Jadi berbagi yang real yang kita lakukan di kandang kita. Saya pun sama, ya. Jadi teman-teman yang tanya kemarin masalah proses kawin, sudah proses kawin kok proses terus, kok nggak bertelur-telur. Lingkungan siapan Anda bagaimana, ya? Makanya saya seringkali kepada pemula untuk mempersiapkan diri ketika memulai beternak, belilah induan, entah itu 1 pasang atau 2 pasang. Banyak manfaatnya ya, banyak hikmahnya di situ ketika kita memulai beternak perkutut dengan membeli induan yang sudah produk. Nah, bisa disimak dalam beranda video-video saya manfaat membeli induan perkutut ya. Di sana sudah saya share semua. Manfaatnya membeli induan perkutut itu apa ya? Keuntungannya membeli induan perkutut itu apa? Di awal kita beternak ada semua. Tengok di beranda saya. Ya. Jadi paham ya sampai di sini nomor 4 ini. Buat teman-teman yang kemarin tanya, kenapa siapan saya tidak produk-produk? Lingkungan siapan Anda yang menentukan lama atau tidaknya proses kawin beneran perkutut tersebut. Ya, yang terakhir nomor 5, ini yang paling menentukan, yang paling konkret, yang paling valid ya. Perkutut betina yang memasuki masa reproduksi dalam jangka dekat, yaitu
dubur perkutut betina tersebut akan membengkak ya. Jadi ya Mas An sering lihat, sering namanya peternak ya, sering ngecek. Jadi perkutut betina yang siapan, yang sudah mau bertelur, itu duburnya akan berwarna beda dengan perkutut yang belum pernah produk. Warnanya apa? Warnanya biasanya agak cerah ya, agak cerah satu, dan akan sedikit kemerah-merahan di lingkaran dubur tersebut. Bisa dicek ya, bisa dicek dubur perkutut betina, entah itu supit rapat atau supit renggang, duburnya akan berwarna cerah, beda pokoknya dengan perkutut yang belum produk. Yang pertama. Yang kedua, lingkaran dubur yang berkerut itu akan sedikit kemerah-merahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dubur tersebut kalau kita demek, kita demek, kita raba di atas dubur tepat ya, di atas dubur. Misalnya sini dubur, kita raba di atas dubur sini. Ini akan kelihatan jelas seperti berminyak ya. Ingat, bukan gajih ya. Kalau gajih jelas dilihat atas duburnya biasanya berwarna kuning ya. Tapi kalau ini enggak, warnanya biasa seperti kutut lumrahnya, tetapi ketika kita pegang sedikit berminyak, kayak ada gajihnya. Ya memang ada, tetapi tidak seperti perkutut lemah ya. Perkutut yang mau bertelur itu tetap ada gajihnya. Was, enggak pasti. Kebanyakan ada gajihnya, tapi sedikit, karena ini penggemukan badan untuk menyongsong masa reproduksi burung perkutut tersebut. Kalau terlalu kurus juga akan berisiko kepada burung tersebut. Makanya perkutut yang bertelur itu rata-rata badannya sedengan, nggak kurus, nggak gemuk. Di sini yang terakhir ini paling paten yang saya lakukan di kandang saya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dari Henry Armawi, ngikutut, sopai patut.